Jika dipaksa menikah dengan ras lain, ras apa yang akan kamu pilih? Ada yang memilih Goblin Super. Membangkitkan telur super subur dan menetaskan 88 anak lucu. Seseorang memilih ibu babi gemuk. Bangkit menjadi perawat postpartum babi betina. Meskipun beberapa orang memilih model saudari sebagai pasangan, mereka membangkitkan konstitusi model saudari. Pada akhirnya, mereka hanya bisa bekerja di klub malam untuk menghidupi keluarga mereka. Saat ini, seorang wanita muda berpakaian kemeja putih dan rok pendek hitam sedang memegang mikrofon dan berbicara kepada 300 siswa di bawah panggung. Teman-teman sekelas, acara pemilihan pasangan yang telah kalian nantikan selama 3 tahun secara resmi dimulai. Jika kalian menemukan objek pernikahan yang tidak memuaskan, Anda dapat datang ke Guru Zhang. Lu Yun juga menantikannya saat ini. Dia telah menunggu hari ini selama 3 tahun. Dia adalah seorang yatim piatu. Jika dia ingin bertahan hidup di dunia ini, dia harus meningkatkan kekuatannya. Cara termudah adalah satu-satunya kesempatan untuk memilih pasangan ini. Akan ada banyak ruangan di ruang pernikahan. Setelah memilih kamar dan menjadi pasangan dengannya, kualitas yang sesuai akan diaktifkan. Sebelumnya, ada seorang pria dari negara semenanjung. Pasangan pernikahannya adalah seorang gadis raksasa. Namun, setelah dia memasuki raksasa itu, dia tidak pernah keluar lagi. Ada banyak hal seperti ini. Ketika Lu Yun berjalan ke ruang pernikahan, dia menyadari bahwa itu tidak terlalu besar. Ada ratusan pintu di koridor selebar 2 meter. Ada juga pengantar diri yang tergantung di pintu. Datang dan temukan aku. Aku sudah menunggumu lama. Lu Yun sedikit terkejut saat melihat pintu pertama. Mungkinkah ada orang jelek di dalam sini? Aku tidak akan tertipu olehmu. Nona Fangling 256 sangat lincah dan imut. Tetapi saya bisa mendapatkan hadiah yang besar jika saya menikah. Font merah muda yang lucu ini, mungkinkah itu ras kelinci yang lincah? Berpikir seperti ini, dia hendak mendorong pintu hingga terbuka. Pada saat ini, suara ke-11 tiba-tiba terdengar. Host yang terdeteksi mulai menikah. Sistem perebutan diaktifkan. Mendengar ini, Lu Yun pertama-tama curiga, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak bersukacita. Sistem. Analisis. Analisis selesai. Roda dalam adalah gadis ras kelinci. Setelah mendapatkan jawaban pasti ini, Lu Yun langsung melompat. Benar saja, tebakannya benar. Di dalamnya ada kelinci kecil yang lucu. Lu Yun 256, penundaan 13. Daya juang langka. Nilai wajar. Seekor kelinci gemuk. Apa artinya kelinci bibir sosis lucu dengan bintik-bintik di wajahnya? Anda pikir dia hampir membuka pintu di depannya. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Lupakan saja, lupakan saja. Aku tidak memiliki berkah untuk menikmati keindahan seperti itu. Biarkan saja untuk orang lain. Ini adalah pintu mawar hijau yang menarik perhatiannya. Tapi kali ini dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia membiarkan sistem menganalisisnya terlebih dahulu. Analisis selesai. Giliran Lin yang kekar, kekuatan tempur 2.5 saat kebangkitan tertunda. Murah. Berlaku saat Lin yang kekar bangkit kembali hingga isolasi, tidak masalah jika tuannya adalah laki-laki. Semoga tuannya akurat. Sekarang Lu Yun langsung berkeringat dingin. Jika tertipu oleh penampilan cantiknya ini, maka hidup ini akan tamat, belum lagi menjadi bahan tertawaan hingga 3 generasi leluhur. Resep perjodohan bisa dibilang tidak ada harapan. Dia punya banyak pilihan, jadi dia tidak perlu khawatir atau terburu-buru. Lu Yun terus berjalan maju. Tidak lama kemudian, dia tertarik oleh pintu merah. Pintu ini tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Hanya saja panas yang besar terpancar dari dalamnya, membuatnya penasaran untuk melihat ke atas. Tuan. Di dalamnya adalah Putri Naga Api. Lu Yun langsung bersemangat setelah mendengar analisis sistem. Di dunia ini, naga jelas merupakan ras terkuat di antara mereka. Ada banyak manfaat menikahi naga. Hanya dari segi profesi saja, ada prajurit sarang naga, penjinak naga, penyihir naga, dan seri profesi lainnya. Usia 3261. Nilai penampilan 97. Kekuatan tempur, mitik, penilaian. Memiliki tubuh dan kekuatan yang sempurna. Secara alami, temperamennya meledak-ledak, tetapi sangat sederhana. Seekor naga rumahan yang belum pernah keluar rumah. Sementara itu, di lapangan, upacara pernikahan masih berlangsung. Zhao Qingsong. Objek pernikahan, Jiang Xin yang tingkat unggul. Zhao Qingsong memegangi lengan pucat dan berjalan keluar dari ruang pernikahan dengan percaya diri. Pada saat ini, rona merah muncul di wajah Jiang Xiniang. Wajah cantiknya yang luar biasa membuat para siswa di bawah berteriak. Aku sangat marah. Keberuntungan Zhao Qingsong benar-benar bagus. Gadis cantik ditambah profesi yang lumayan. Dia bukan lagi bagian dari kita. Dan Zhao Qingsong bisa dikatakan sangat puas. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan sosok sahabatnya, Lu Yun. Kemudian dia melihat ke arah Zhang Qingqing dengan bingung. Guru Zhang, apakah Lu Yun belum keluar? Zhang Qingqing menggelengkan kepalanya. Belum. Mungkin dia masih ragu-ragu di dalam. Lu Yun adalah seorang yatim piatu.
Orang tuanya gugur saat menjelajahi alam rahasia. Sang Qingqing tinggal di seberang rumah Luyun. Dia sering mengunjungi rumah Luyun, jadi mereka menjadi teman setelah beberapa waktu. Pada saat ini, sebuah suara menarik perhatian semua orang. Suamiku, mulai sekarang kita adalah keluarga yang tidak akan pernah berpisah. Gadis dari suku kelinci berkata dengan lembut kepada Zhao Xi. Meskipun suaranya sangat manis, pada saat ini, itu membuat semua orang menarik napas dalam-dalam. Terlihat Zhao Xi menatap langit dengan putus asa. Matanya penuh air mata. Sang Qingqing menggaruk kepalanya. Dia telah memimpin 3 acara perjodohan, dan adegan kecil ini tidak menyebabkan gejolak emosi padanya. Berikutnya, tiba-tiba, perkataannya terputus oleh gelombang panas. Yang datang dari ruang perjodohan, dalam sekejap mata suhu seluruh sekolah naik lebih dari 10 kali lipat. Perubahan seperti itu langsung membuat orang-orang di tempat kejadian bingung. Mungkinkah pertanda ini? Kepala sekolah Li Zheng menunjukkan tatapan penuh harap. Jika benar seperti yang dia pikirkan, maka SMA Jinsha nomor 1 akan dengan mantap memimpin. Seorang guru lain dengan bersemangat berkata, berdasarkan fenomena ini, pasti Cerberus, paling tidak tingkat epik. Seketika seluruh sekolah membicarakannya. Saat itu, 2 sosok keluar dari ruang perjodohan, saat melihat orang yang datang. Zhang Qingqing langsung menutup mulutnya, dia sangat mengenal orang di depannya. Zhao Qingsong juga membelalakan matanya. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan, gila, ini pertama kalinya aku melihat guru Li Zhang. Ada juga siswa bermata tajam yang menemukan perbedaan pada cangkang naga, dan berteriak. Cepat lihat, dia punya tanduk naga. Apakah sayap itu sayap naga? Setelah semua informasi digabungkan, semua orang mendapatkan fakta yang sangat mengerikan. Itu adalah ras naga tingkat mitik. Zhao Qingsong melihat Luyun dengan bibir bergetar, tetapi cangkang naga itu tidak senang. Manusia, aku adalah putri naga api yang mulia. Panggil aku Tuan KR. Saat cangkang naga berbicara, dia juga memancarkan amarah. Suhu di sekitarnya juga meningkat seiring dengan emosinya. Melihat mereka berdua seperti ini, Luyun dengan lembut menengahi di tengah, KR, temanku tidak pandai berbicara. Redakan amarahmu dulu. Cangkang naga mendengus tidak senang, meskipun dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Sekarang dia hanya bisa dengan enggan mematuhi suaminya. Tatapan Luyun juga secara alami memperhatikan Jiang Xin yang di samping. Dia mengacungkan jempol. Kepada Zhao Qingsong, pasanganmu juga lumayan. Ternyata Jiang Xin yang tingkat unggul. Profesional tingkat mitik pertama di sekolah menengah pertama kami, ritual kebangkitan tidak kalah dengan titik balik lain dalam hidup. Baru saja, Yo Yun membawa seorang gadis babi, dan dia saat ini juga menunjukkan wajah yang kering seperti babi. Aku jelas memilih profesi pertempuran, tapi mengapa aku membangkitkan profesi peternak babi hutan? Apa aku harus memelihara sekelompok babi hutan untuk melancarkan serangan? Guru, aku mengajukan permohonan rekonstruksi sirkuit, hahaha. Awalnya, melihat pasangan nikah Luyun, aku hampir gila karena cemburu. Untungnya ada kamu, Kak Yo. Hatiku langsung seimbang sekarang. Pasangan Zhao Qingsong adalah Jiang Xiniang. Dia akhirnya membangkitkan ahli nujum terkuat di antara penyihir tingkat unggul. Dia juga belajar memanggil tengkorak untuk membantu naik level. Luyun dengan tulus bahagia untuk saudara baiknya. Pada saat ini, sebuah panel transparan muncul di depan Luyun. Melihat informasi yang tidak dapat dilihat di panel tersebut. Hati Luyun menjadi dingin. Dan sekarang giliran dia untuk membangkitkan profesinya. Karena pasangan nikahnya adalah tingkat mitos, ulangi. Sesuai dengan perpustakaan profesi tingkat mitos dan aktifkan. Silakan pilih satu dari profesi berikut sebagai profesi kebangkitan Anda. Penyihir bahasa naga, 2 pembantai naga, Luyun hampir tidak ragu. Memilih profesi ini, tetapi hanya ingin memiliki 80% dari 7 atribut. Sama sekali tidak ada niat untuk mengikat naga. Setidaknya dia berpikir begitu. Ketika Luyun membuka matanya. Zhao Qingsong masih di sisinya terus mengoceh. Tak terkalahkan, tak terkalahkan. Penyihir mayat hidupku benar-benar tak terkalahkan. Aku sendiri adalah sebuah pasukan. Luyun tersenyum kecil melihat penampilannya. Kamu pasti tak terkalahkan. Aku tidak tahu apakah ksatria nagaku bisa mengalahkanmu. Setelah kata-kata ini keluar, Li Zheng segera meraih tangan Luyun. Tunggu, apa yang kamu katakan? Zhang Qingqing bertanya. Guru Zhang, apa itu ksatria naga? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Mata Zhang Qingqing masih bersinar. Dia menjelaskan dengan tenang. Ksatria naga bisa dikatakan sebagai langit-langit profesi ksatria. Kalian tidak tahu nilai yang terkandung di dalamnya. Dulu ada seorang ksatria naga di negara Gaolu. Dia pernah menyapu 36 negara sendirian, membuat negara-negara di sekitarnya tidak berani menyerang Gaolu selama 10 tahun. Tapi sayangnya, sampai kematiannya, dia tidak menemukan tunggangan yang cocok. Setelah kata-kata ini berhenti, Zhao Qingsong langsung mengubah wajahnya. Luyun, lalu apakah kamu di masa depan akan menjadi ksatria nomor 1 di dunia? Jangan lupakan aku saat itu. Gadis-gadis di sekitarnya juga
berkumpul di sekitar Luyun. Kakak, apakah kamu membutuhkan tabib saat melakukan Dungeon? Tabibku sangat kuat. Zhang Qingqing melihat ada gadis yang secara sukarela menghubungi Luyun. Dia ragu-ragu sejenak dan segera menarik Luyun keluar dari lapangan olahraga. Luyun, gadis nagamu sekarang level 119 dan tidak bisa membawamu naik level bersama. Apakah kamu ingin guru ini? Seorang profesional level 40 membawamu? Luyun ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Guru Zhang. Aku akan pergi ke monster liar tingkat rendah untuk berlatih dulu. Aku akan meminta bantuanmu lagi jika aku membutuhkannya di masa depan. Baiklah, kalau begitu guru menunggu teleponmu. Setelah mengatakan itu, Zhang Qingqing meninggalkan bayangan yang anggun dan pergi. Long Ke'er melihat adegan ini. Dengan sedikit cemburu berkata, apakah ini tipe yang kamu suka? Bagaimana kalau kalian berdua bersama saja? Aku baru saja dewasa. Kita berdua tidak terlalu cocok. Luyun memasang wajah masam. Dia melihat ekspresi Long Ke'er dan merasa sedikit lucu. Kakak, kamu sudah berumur lebih dari 3000 tahun. Bagaimana kamu masih mengatakan dirimu baru dewasa? Aku, anak baru. Ini, yang rugi berada di tanganmu. Oke? Lagi pula. Aku juga sangat menghormati guru dan ajaran. Long Ke'er mengangkat matanya dan menjawab dengan penuh makna. Menghormati guru dan ajaran? Ajaran yang mana yang kamu maksud? Wajah Luyun langsung memerah. Ya ampun, apa yang kalian para wanita rumahan pikirkan setiap hari? Area peningkatan level di alam liar kota Qingsha dari level 1 hingga 10. Long Ke'er melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya dengan sedikit kecewa. Tempat ini sangat membosankan. Sama sekali tidak menyenangkan. Luyun menggaruk kepalanya. Bagaimana kalau kita bermain bersama malam ini? Long Ke'er langsung menepuk bahu Luyun dan berteriak, tidak mau. Apa serunya bermain denganmu? Melihat ini, Luyun terus membujuk. Apakah kamu ingin makan permen lollipop? Malam ini aku akan mengajakmu makan permen lollipop, oke? Mendengar ada makanan enak, hati Long Ke'er sangat bimbang. Dia sedikit enggan, baiklah, aku akan mempertimbangkannya. Tapi jika kamu menggangguku, hati-hati aku gigit kamu. Oke. Masalah ini akan dibahas nanti malam. Kamu jamin dulu jangan biarkan aku mati di alam liar. Seiring dengan semakin dalamnya mereka akhirnya melihat monster babi hutan pertama. Luyun menginjak tanah, dan orang itu terbang keluar secepat peluru. Setelah tabrakan naga dan raungan naga yang menyertainya, di kepala babi hutan muncul gumpalan darah. Pengalaman 221. Berhasil membunuh babi hutan. Pengalaman bertambah 1. Kemudian ada 4 atau 5 babi hutan lagi. Melihat dirinya bisa menjatuhkan seekor babi hutan dengan satu pukulan, Luyun tertawa lebar. Apakah membunuh monster ini terlalu mudah? Long Ke'er mencibir dingin di samping. Benar-benar pria yang membosankan. Tepat pada saat itu, raungan serigala menarik kembali pikiran mereka berdua. Kemudian terdengar raungan dari belasan serigala. Sial, serigala level 8. Bisakah aku mengalahkan mereka? Luyun tidak ragu-ragu, mengepalkan tinjunya dan bergegas maju. Tapi hanya dengan satu pukulan ringan. Salah satu serigala langsung terbang keluar. Selamat membunuh serigala liar. Pengalaman bertambah 200. Long Ke'er dengan bosan meraba-raba mayat serigala liar. Mayat serigala liar level 10. Mendapatkan kulit serigala. Ini membuatnya tertarik. Dia tidak menyangka mengalahkan monster bisa menghasilkan equipment. Lihat saja, putri ini akan menghabiskan kalian semua hari ini. Long Ke'er tertawa sambil mengambil jarahan, mendapatkan kulit serigala dan tombak putih. Equipment keluar. Luyun, keberuntungan putri ini sangat bagus. Tombak biasa, kelas, Satria. Prajurit, atribut, kekuatan E2. Evaluasi, senjata pemula. Seperti kata pepatah. Lebih baik ada daripada tidak ada. Luyun menggelitik kaki naga Long Ke'er, berkata dengan sedikit nakal. Ke'er hebat, nanti malam aku akan memberimu permen lollipop sebagai hadiah. Tindakan ini membuat Long Ke'er segera melompat ke samping. Sambil menutupi kaki naganya, dia mulai menolak, kamu tidak boleh menyentuh kaki naga putri ini. Itu adalah kuncir kuda yang tidak akan pernah bisa kau sentuh. Luyun terkejut. Dia teringat sebuah kalimat, sifat dasar naga adalah mesum. Sungguh membosankan. Mata pria brengsek hanya tertuju pada monster. Setelah seharian penuh. Monster di zona pemula bisa dikatakan telah mengalami bencana besar. Ratusan serigala tidak lolos dari cengkeraman iblis Luyun. Levelnya langsung mencapai level 8. Selama itu, dia juga menjatuhkan beberapa peralatan pelindung dan senjata putih sampah. Saat ini, Luyun tiba di kedalaman hutan. Di dalamnya ada beberapa siswa yang mengenakan seragam sekolah. Lari! Monster inti hutan Jinsha entah kenapa bisa masuk ke area leveling tingkat rendah ini. Sekelompok besar monster level 15 menerobos masuk. Lindungi pendeta dan penyihir di belakang. Sang Hao, kenapa kamu, seorang pencuri, lari duluan? Cepat lindungi Sisi, dia hampir tertangkap, persetan. Kenapa kamu, seorang ksatria, tidak pergi menjadi perisai? Apa gunanya aku, seorang pencuri yang rapuh?
Mereka berdua saling bertatapan. Kecepatan kaki mereka berdua meningkat beberapa poin. Dalam situasi saat ini, mereka bisa dikatakan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Ketika mereka melihat Lu Yun, mereka dengan baik hati mengingatkan dengan keras, "Saudaraku, cepat lari. Di belakang sana ada monster tingkat tinggi yang salah masuk ke area tingkat rendah. Jangan salahkan kami jika kamu mati karena tidak memperingatkanmu." Lu Yun mengangguk, tetapi tatapannya tanpa sadar melihat ke arah belakang mereka. Terlihat sekelompok serigala salju sekitar level 15, berkerumun rapat dan membunuh. Adegan ini membuat mata Lu Yun berbinar. Ini bukan monster tingkat tinggi yang menakutkan, ini hanyalah sekumpulan paket pengalaman yang lucu. Long Ke-er tanpa sadar menelan ludah. "Lu Yun, lihat, banyak material datang." Pencuri itu memandang Lu Yun dengan saksama. Melihat tombak putih level 2 dan baju besi putih level 4 di tubuhnya, dia menggelengkan kepalanya dalam diam. Sungguh anak muda yang tidak tahu diri, pantas saja dia mati. Dalam sekejap mata, kelompok pelarian telah pergi. Jiang Shishi adalah siswa di SMA Sansong, dan juga seorang jenius di antara para jenius. Kemarin, setelah naik kelas, dia langsung menjadi seorang penyihir tingkat guru. Profesinya bahkan adalah taois petir tingkat legenda. Karena percaya diri, dia membawa sekelompok teman sekelas ke wilayah monster tingkat guru. Namun, tanpa diduga, kecelakaan seperti ini terjadi. Dia, karena mengejar, menambahkan semua atributnya ke kekuatan mental. Atribut kelincahannya hanya 15 poin yang menyedihkan, yang paling lambat di seluruh tim. "Adakah yang bisa menyelamatkan saya?" Gadis itu berteriak dengan ketakutan, tetapi semua orang pura-pura tidak mendengar. Serigala salju saat ini sudah menutupi kepalanya. Jiang Shishi juga menutup matanya dengan putus asa. Tepat pada saat itu, seorang ksatria yang tak terduga tiba-tiba menyerbu keluar. Bulu putih panjang berubah menjadi aura merah sepanjang 30 kaki, langsung merobek satu demi satu. Kulit serigala salju. Garis-garis darah juga muncul di kepala serigala salju. Jiang Shishi tiba-tiba membelalakan matanya. Dengan mata terbelalak, dia menoleh untuk melihat seorang ksatria dengan senyum di bibirnya memegang tombak, menyerbu ke arah kawanan serigala seperti dewa perang. Jiang Shishi terkejut menemukan bahwa pria di depannya baru level 8. Dia mengingatkan dengan cemas, "Jangan dekati serigala salju. Terlalu banyak monster. Jika kau mendekat, kau akan mati." Tapi pemuda itu seolah-olah tidak mendengar perkataannya. Dia masih menyerbu ke kerumunan monster sendirian. Lu Yun benar-benar tidak mendengarnya saat ini. Telinganya sudah dipenuhi dengan lautan. Suara notifikasi menutupi. Membunuh serigala salju level 15. Lu Yun dengan bebas mengayunkan tombaknya. Satu keterampilan dapat membunuh beberapa serigala salju. Astaga, kekayaan yang melimpah ini, mari kita lihat siapa yang berani menghalangiku. Di tengah pertempuran, dia tidak lupa untuk menambahkan poin atribut tambahan ke stamina. Staminanya langsung mencapai 117 poin yang menakutkan. Ditambah dengan peningkatan 20 kali lipat yang mengerikan dari ksatria naga. Vitalitas Lu Yun langsung melonjak menjadi 2000 poin. Seiring dengan serangan Lu Yun, tumpukan material langka juga berjatuhan. Di belakangnya, Long Ke dengan senang hati melompat-lompat, mengumpulkan material dan peralatan satu persatu. Wow! Kalung gigi serigala putih ini sangat indah. Astaga, ini adalah kostum langka berwarna biru. Tombak tulang serigala. Lu Yun menerima peralatan yang diserahkan Long Ke, dan sangat gembira. Tombak tulang serigala, level 9, atribut, kekuatan bertambah. Kelincahan bertambah 5, peningkatan kerusakan 3%. Output Lu Yun langsung naik level. Hanya dalam waktu setengah jam, semua serigala salju tumbang di bawah tombak bayangan serigala. Level Lu Yun juga mencapai level 10. Selamat, kamu telah memperoleh keterampilan kelas, provokasi kebenaran dan memotong nyanyian keterampilan musuh, memaksa musuh untuk menyerangmu dengan serangan dasar. Target yang diejek saat diserang, menerima pengurangan damage 70% terhadapmu, 10 adalah 10 detik. Saat 11 lolongan serigala terdengar lagi, suaranya jelas lebih keras dari serigala salju sebelumnya. Ekspresi Jiang Shi berubah suram. Celaka, bos datang, di belakang kelompok serigala ada serigala salju putih bersih. Serigala salju setinggi lebih dari 2 meter perlahan mendekat, sistem, analisis bos. Analisis selesai, penguasa bayangan serigala salju, level perak. Kelangkaan 2 bintang, serangan 295, HP 5000. Kelemahan, kaki kirinya terluka saat melindungi anaknya. Evaluasi, ini adalah serigala betina yang kehilangan anaknya, dan saat ini dalam keadaan sangat marah. Lu Yun segera bersiap-siap, ini adalah pertama kalinya dia melawan bos, dia merasa sedikit bersemangat dan juga sedikit gugup. Hari ini pengalaman dari bos ini milikku. Jiang Shi menatap Lu Yun dengan kaget, seorang profesional level 10. Benar-benar akan melawan bos perak level 15 sendirian, dan di sekitar bos ada ratusan anak buah. Jika ini terjadi sebelumnya, Jiang Shi pasti tidak akan percaya.
Tombak itu menusuk kaki kiri pemimpin serigala salju dengan sangat akurat. Pemimpin serigala salju kesakitan dan segera mengangkat cakarnya untuk melakukan serangan balik, tetapi Lu Yun menghindarinya. Pada saat yang sama, tebasan nafas naga api menghantam serigala salju dengan keras. Hanya dalam satu putaran, bar HP pemimpin serigala salju menghilang sepertiga. Ejekan keadilan. Lu Yun terus mengeluarkan serangan kritikal, menyebabkan pemimpin serigala salju hanya dapat menggunakan serangan dasar pada Lu Yun. Tak lama kemudian pemimpin serigala salju sekarat. Bibir lembab Jiangxi sedikit bergetar, jumlah informasi hari ini terlalu banyak, membuatnya tidak dapat pulih. Bagaimana mungkin, Ksatria ini bisa begitu kuat, betapa kecilnya aku dibandingkan dengannya. Selamat, Anda telah membunuh pemimpin serigala salju bintang 2, dapatkan semua peralatan dan material, dan serigala salju yang tersisa sudah melarikan diri karena kematian pemimpinnya. Long Ke dengan bersemangat melihat layar ini, wow, ada begitu banyak barang bagus. Bisakah aku menyentuh semuanya? Lu Yun memutar matanya ke arah Long Ke. Jika kau menyentuh yang fisik, lalu apa yang akan kusentuh? Mendengar ini, Long Ke mengedipkan mata besarnya, dan berkata dengan sedikit lucu, aku. Melihat ekspresi tanpa kata-kata Lu Yun, dia segera memulai mode memohon. Kumohon, bisakah kau biarkan aku menyentuh harta karun ini? Lu Yun mengangguk tak berdaya. Pergi sana, ambil semuanya, kaki serigala salju biru. Kulit Raja Serigala X2, Bintang Raja Serigala X1, kartu pemetaan. Selesaikan harapan pemimpin serigala salju. Deskripsi pemetaan, perisai dinding besi bos perak level 20. Dulu merampas putra pemimpin serigala salju, pemimpin serigala salju sangat marah, dan mengumpulkan pasukannya terlepas dari luka-lukanya. Bersiap untuk menyerang wilayah Taman Tembok Besi, dalam perjalanan yang membosankan mereka bertemu dengan sekelompok penduduk asli misterius, dan akhirnya hanya bisa mengubah keinginan mereka menjadi token ini. Isi tugas, pergi ke wilayah Taman Tembok Besi untuk merebut kembali anak pemimpin serigala salju, merebut jarahan. Sepanjang sore, Lu Yun mendapatkan banyak sekali hasil, pergi, dan pulang. Naga Ke juga bersorak di samping, akhirnya bisa pulang dan makan lollipop. Lu Yun, kau tidak boleh menipuku. Kalau tidak ada lollipop enak, aku akan memukulmu. Begitu mereka meninggalkan area latihan, ponsel Lu Yun mendapatkan sinyal kembali. Serangkaian pesan berbunyi bip, hampir membuat ponsel Lu Yun macet. Kepala sekolah Zi Jian mengirim banyak pesan. Isi kira-kira, teman sekelas Lu Yun, pihak berwenang telah memutuskan untuk membebaskanmu dari ujian profesional. Langsung membawamu ke universitas tertinggi, Universitas Mou, sisanya adalah pesan dari teman-teman dekat. Dari teks yang dikirim Yo Yun, terlihat bahwa dia sangat bersemangat saat ini. Ayah angkat, putramu sekarang level 4, minta pujian. Pesan di grup kelas juga sangat ramai saat ini. Petunjuknya adalah bahwa selama Anda mencapai level 5, Anda dapat mengikuti ujian profesional, dan para siswa mulai mengobrol di dalamnya. Lu Yun dengan tenang mengirim pesan. Songge, kamu sekarang level berapa? Nada bicara Zhao Qingsong di seberang sana agak acuh tak acuh. Tidak layak disebut, aku baru level 8. Kamu masih harus bekerja keras, lagi pula pasanganku adalah elf tingkat unggul. Tingkat unggul agak mengecewakan mereka. Melihat ucapan Zhao Qingsong yang sinis, banyak siswa ingin segera meninjunya. Siapa sebenarnya yang menanyakan level Zhao Qingsong? Tidakkah dia tahu bahwa dia sedang pamer? Lu Yun melihat penampilan hantu Zhao Qingsong, kapan lagi dia akan bergerak jika tidak sekarang? Memang tidak layak disebut, kamu harus bekerja lebih keras, jangan meniruku. Jelas dia memiliki istri tingkat mitik, tapi dia hanya ingin bermalas-malasan dan tidak naik level. Bukankah dia baru saja bermain selama sore? Baru level 12 saja. Berapa? Level 12? Saudaraku, apa kamu tidak tahu malu? Zhao Qingsong langsung meledak. Bukankah ini murni mengintimidasi orang? Saat Lu Yun mengobrol, naga Ke terus makan lollipop di sampingnya, kadang seperti ini. Kadang seperti itu, hanya saja dia tidak menggunakan giginya untuk menggigitnya. Lu Yun diam-diam menatap gadis itu. Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Enak, mau makan lagi nanti malam? Mendengar ini, naga Ke menunjukkan senyum manis. Oke, Lu Yun, kamu orang yang sangat baik. Saat ini, di kantor SMA Jinsha nomor 1, dua pria parubaya sudah bertengkar hebat. Kepala sekolah Li. Mengapa kau memberikan kuota Baosong dari Universitas Mou langsung ke muridmu? SMA nomor 3 kami akhirnya memiliki seorang jenius tingkat legenda tahun ini. Ini sangat tidak adil. Li Zheng tersenyum. Aku mengerti perasaanmu, tapi aku tidak punya hak untuk memutuskan masalah ini. Meskipun tingkat legenda itu langka. Tetapi itu tidak sebanding dengan tingkat mitos kita, kan? Kepala sekolah Wang jelas masih tidak yakin. Kepala sekolah Li. Muridmu dan muridku sama-sama berprofesi sebagai petarung. Mari kita bertaruh. Muridku naik dari level 0 ke level 10 hanya dalam 1 hari. Jika muridmu juga bisa, aku akan langsung menyerahkan kuota ini. Dan secara pribadi memberikan kompensasi 100 koin emas kepadanya. Begitu kata-kata ini keluar, Li Zheng menjadi tidak tenang.
Tidak sulit bagi seorang profesional baru untuk mencapai level 8 dalam satu hari. Tetapi level 8 ke 10 seperti ambang pintu. Waktu dan risiko yang dibutuhkan akan sangat tinggi. Wang tua, kuota Baosong ini diberikan kepadaku oleh atasan. Mencariku tidak ada gunanya. Aku tidak peduli. Aku sudah berjanji kepada muridku. Bagaimana aku bisa menempatkan wajah lamaku? Hari ini, bagaimanapun caranya. Aku ingin bertemu dengan anak kecil yang kau bicarakan ini. Kepala sekolah Wang sedikit marah saat ini dan mulai bermain-main di kantor Li Zheng. Setelah berbicara, dia mengangkat teleponnya tanpa menunggu reaksi Li Zheng. Shishi, jika kau punya waktu, datanglah ke SMA Jinsha nomor 1. Aku punya sesuatu untukmu. Operasi ini membuat Li Zheng terdiam. Dia harus mengangkat teleponnya dan memanggil Lu Yun. Ketika Jiang Shishi mendekat, pakaian gadis itu sedikit berantakan, tetapi kepala sekolah Wang tidak peduli. Sebaliknya, dia memuji Li Zheng. Ini adalah Shishi, murid kami. Profesinya adalah Taois petir. Apakah kau mengerti nilai yang terkandung di dalamnya? Setelah berbicara, dia dengan bercanda berkata kepada Jiang Shishi. Shishi, mengapa kau begitu linglung? Murid SMA nomor 1 itu akan segera datang. Jangan sampai kau kalah darinya. Begitu kata-kata itu diucapkan. Lu Yun sudah mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kepala sekolah, aku di sini untuk menyelesaikan formalitas. Ketika kepala sekolah Wang melihat orang itu datang, dia menepuk Jiang Shishi. Shishi, anak inilah yang merebut kuota Baosong milikmu. Kau bisa bersaing dengannya nanti dan berusaha untuk merebut kembali kuota. Saat melihat orang itu dengan jelas, seluruh kaki Jiang Shishi menjadi lebih lemas. Dia langsung teringat akan rawa yang berantakan itu. Ke kepala sekolah. Biarkan aku pergi. Aku tidak menginginkan kuota ini lagi. Setelah Jiang Shishi selesai berbicara, dia menutupi wajahnya dan melarikan diri. Kali ini kepala sekolah Wang tercengang. Bukan begitu maksudnya. Kepala sekolah Li Zheng menatap Lu Yun untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia mengatakan sesuatu. Lu Yun, kamu sekarang level berapa? Tadi level 12. Ada apa, kepala sekolah? Hahaha, tawa menggelegar menggema di kantor. Memang pantas menjadi jenius tingkat mitos dari SMA nomor 1 kita. Lawang, taruhan kita tidak perlu dilanjutkan lagi, kan? Kepala sekolah Wang tertegun lama. Dia terus menatap Lu Yun dengan tak percaya, lalu dengan enggan mengeluarkan sekantong koin emas dan meletakkannya di depan Lu Yun. Lu Yun sedikit bingung. Kepala sekolah, ini apa? Hahaha, ambil saja. Sini, tanda tangani perjanjian ini. Seminggu lagi kamu akan melapor ke Universitas Mou. Setelah menandatangani perjanjian, Lu Yun berpamitan pada kepala sekolah dan berjalan pulang bersama Long Ke-er. Long Ke-er menggesek-gesek layar ponsel Lu Yun dengan ceroboh. Karena dia tidak tahu cara menggunakannya, tiba-tiba layar beralih ke obrolan grup. Nama obrolan grup itu adalah Klub Para Jomblo Mengasah Jiwa. Ekspresi Lu Yun tiba-tiba berubah drastis. Tunggu, cepat berikan ponselnya padaku. Long Ke-er belum sempat bereaksi, sebuah foto manusia berkepala kuda muncul di layar. Pipi Long Ke-er memerah seketika, terlihat jelas. Dia dengan canggung melemparkan ponsel itu dan menutupi matanya dengan kedua tangannya. Mesum. Mataku jadi tidak suci. Lu Yun mengambil ponsel itu dengan ekspresi tanpa daya. Kenapa aku yang disalahkan? Ponsel anak laki-laki remaja mana yang bersih? Tapi otaknya langsung berputar. Kalau tidak bisa dijelaskan, kenapa tidak mengarang saja? Dengarkan aku, foto ini pasti dikirim oleh orang lain. Mana mungkin aku bisa membatasi ucapan orang lain? Aku ini pria sejati yang jujur. Ini bukan urusanku. Long Ke-er menatap Lu Yun dengan curiga untuk beberapa saat. Apa yang kamu katakan itu benar? Lu Yun meyakinkan dengan tenang. Tentu saja. Kalau tidak, nanti malam kita coba di rumah. Aku tidak akan menyentuhmu sama sekali. Dan aku beritahu kamu. Dunia manusia itu sangat berbahaya. Kamu hanya akan aman jika bersamaku. Long Ke-er terpengaruh dan merasa bingung. Tanpa sadar, dia mengikuti Lu Yun. Tidak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Long Ke-er keluar dengan mengenakan sandal yang kebesaran. Air di tubuh gadis itu belum sepenuhnya kering. Rambutnya yang basah menjuntai seperti air terjun, membungkus hati Lu Yun yang gelisah. Lu Yun, aku tidur di mana malam ini? Lu Yun menunjuk ke satu-satunya kamar tidur. Kamu tidur di dalam saja, aku tidur di sofa malam ini. Long Ke-er menghela napas. Kalau begitu, putri ini merasa tenang malam ini. Meskipun mereka berdua sudah dianggap sebagai suami istri sejak keluar dari tempat perjodohan. Long Ke-er masih memiliki hati seorang gadis. Long Ke-er tidur di kamar tidur, di selimut itu samar-samar. Masih tercium aroma Lu Yun. Saat itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka, sesosok bayangan diam-diam menyelinap masuk. Ketakutan membuat Long Ke-er berseru, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kamu akan tidur di sofa? Lu Yun menggaruk kepalanya dan berkata dengan polos, Ke-er. Di luar ada nyamuk. Hari ini kita tidur berdekatan saja, ya? Aku sudah bilang aku pria terhormat. Tenang saja. Long Ke-er sedikit rileks. Baiklah.
Kalau begitu, kamu harus menepati janjimu. Belum selesai dia berbicara, dia tiba-tiba merasa kakinya digenggam. Luyun, tenang, tenang. Aku merasa kakimu terlalu dingin. Aku akan menghangatkannya untukmu. 2 jam kemudian, Long Ke'er menatap langit-langit dengan putus asa. Dia tidak akan pernah percaya lagi di masa depan. Keesokan paginya, Long Ke'er baru saja keluar dari kamar tidur. Dia melihat Luyun sedang duduk di sofa. Serangkaian kata-kata langsung keluar dari mulutnya, tidak tahu malu. Berbohong, menipu naga. Luyun tersenyum canggung. Sudahlah, jangan marah. Besok aku akan membelikanmu lollipop. Mendengar kata lollipop, wajah Long Ke'er menjadi hijau. Luyun, aku tidak mau makan lollipop lagi. Orang jahat, saat mereka berdua sarapan, Luyun teringat akan petunjuk di panel sebelumnya. Mitra akan berbagi 80% dari semua status dengan ksatria. Long Ke'er merasakan tatapan tidak ramah. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kenapa kamu menatapku seperti itu, Ke'er? Tahukah kamu bahwa seorang ksatria harus memiliki tunggangan? Tentu saja aku tahu, tapi apa hubungannya denganku? Luyun berkata-kata demi kata. Aku adalah ksatria naga. Long Ke'er tertegun sejenak. Kemudian, dia langsung meledak amarah dan menginjak wajah Luyun. Aku sudah bersusah payah meyakinkan diriku sendiri untuk menjadi istrimu. Sekarang kamu ingin aku menjadi tungganganmu? Sekali saja, bolehkah? Kumohon, jangan harap, Luyun jahat. Setelah makan, mereka berdua pergi ke pusat pertukaran profesional Jinsha. Ini adalah tempat termewah di Jinsha. Barang-barang di dalamnya sangat mahal. Luyun jarang datang ke sini. Hanya saja hari ini dia dan Zhao Qingqing berjanji untuk berlatih bersama. Sebelum itu, dia ingin menjual peralatan yang tidak terpakai. Luyun baru saja masuk, seorang gadis berlari menghampirinya. Hai, tampan. Kamu seorang ksatria, kan? Apakah kamu ingin bergabung dengan tim kami? Tim kami semuanya perempuan. Kamu bertanggung jawab menahan damage saja. Kami punya pencuri level 7. Luyun mendengar itu dan menoleh ke samping. Dia menjawab dengan sopan, maaf, hari ini aku punya tim. Pencuri level 7 menghela napas. Sudahlah, kita berempat saja yang pergi. Mereka tidak tertarik dengan kita. Luyun tersenyum. Dia memang tidak tertarik dengan tim ini. Karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar di antara kita. Tapi Luyun tetap berkata, aku sarankan kalian menunggu lagi. Pergi ke sana akan sangat berbahaya. Cepat pergi, jangan meremehkan orang di sini. Setelah selesai berbicara, gadis pencuri itu mendengus dan pergi dari area perdagangan. Luyun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengeluarkan selembar koran dan meletakkannya di tanah, lalu meletakkan semua hasil jarahan sebelumnya. Dia mulai berteriak. Meniru orang-orang di sekitarnya, dia berteriak, perlengkapan putih edisi pertama, 8 koin emas per item, cuci gudang material edisi pertama. Hanya dijual selama 10 menit, lewat waktu tidak dilayani. Banyak orang tertarik dengan teriakannya. 10 menit kemudian, dia menghitung. Penghasilan hari ini 247 koin emas, ditambah 100 koin emas yang diberikan oleh kepala sekolah Wang sebelumnya. Itu bisa dibilang jumlah yang lumayan. Saat itu, Zhang Qingqing juga datang. Datang sangat pagi. Hari ini kamu bertanggung jawab untuk berbaring saja. Guru akan membawamu naik level. Nanti kalau kamu sudah terkenal, aku akan membual bahwa kamu adalah mantan muridku. Hahaha. Sambil bercanda, mereka berdua melangkah masuk ke garis pertahanan pantai Jinsha. Di belakang mereka, pencuri tadi berkata dengan keras, hehe. Orang-orang tanpa perlengkapan seperti itu, pergi ke peta level 20-30 untuk apa? Menghabiskan banyak uang untuk menyewa orang untuk membantu naik level. Pendeta yang tadi terkesan dengan Luyun, merasa sedikit tidak senang. Tetapi jika output dan ketahanan terhadap damage tidak cukup, pengalaman yang didapat akan sangat sedikit. Lebih baik langsung melawan monster level rendah. Saat pendeta itu bingung, pemanah tiba-tiba berkata, mereka pasti punya cara naik level yang khusus. Selama kita mempelajarinya, mungkin kita juga bisa membunuh monster di atas level kita. Mendengar itu, mata pencuri wanita itu berbinar. Kamu benar, ada orang yang pernah menggunakan keuntungan medan untuk naik level. Kalau kita mempelajarinya, aku ingin tahu siapa yang berani meremehkan kita lagi. Sebagai inti tim. Begitu dia mengatakan itu, yang lain tidak menyuarakan keberatan. Begitulah, keempat wanita itu diam-diam memasuki garis pertahanan pantai Jinsha. Elemental api tingkat tinggi seharusnya, tetapi dikejar oleh pria itu di seluruh peta. Tidak hanya meminta beberapa lagi, dia ingin menangkap mereka semua dan membawa mereka pulang ke jalan. Grup pencuri wanita baru saja memasuki Dungeon, suara benturan senjata terdengar tidak jauh, disertai dengan raungan aneh Yuren. Terlihat di depan puluhan monster bertubuh pendek dengan sirip ikan di sudut mulut mereka menginjak air, bertarung dengan seorang pendekar pedang wanita. Pedang Zhang Qingqing meluncur dengan ringan, lebih dari selusin HP Yuren berkurang sepertiga, hingga hampir 100 Yuren mengikutinya dari belakang. Pada saat ini, pencuri itu tercengang.
Dia tidak mengerti mengapa orang ini menarik begitu banyak monster. Detik berikutnya, Lu Yun melepaskan skill. Provokasi kebenaran seketika sekelompok Yuren mengepungnya, serangan dasar satu persatu mendarat di tubuh Lu Yun. Serangan seperti itu membuat kaki si pembunuh wanita yang mengintip terasa panas. Dia berani menjamin jika orang itu adalah dia. Pasti akan dicabik-cabik oleh Yuren level 22. Lu Yun, yang dikepung oleh Yuren, hendak melakukan serangan balik ketika tiba-tiba menerima prompt. Kita sudah menghabiskan malam bersama. Mengapa hanya 20% ikatan? Lu Yun tampak sedikit bingung. Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Benteng naga semua atribut meningkat 30%. Deskripsi, ini adalah perisai yang pernah digunakan oleh Ksatria Naga. Secara otomatis mengurangi 50% kerusakan fisik yang diterima. Saat ini, dengan restu darah mendidih, HP Lu Yun juga mencapai 3000. Serangan Yuren yang ganas. Baginya, itu seperti menggelitik. Sekarang dia memperkirakan bisa menyapu semua zona liar di bawah level 30. Lu Yun mengangkat tombak panjangnya dan mengayunkannya dengan keras. Tebasan hisap api naga barisan kata-kata berwarna darah langsung menyala di atas kepala Yuren. Kemudian, satu persatu Yuren terus berjatuhan. Zhang Qingqing dan Lu Yun tidak membentuk tim. Lu Yun selalu mengandalkan provokasi kebenaran untuk menarik aggro. Ini membuatnya mendapatkan semua pengalaman monster liar. Bisakah seperti ini? Pencuri wanita itu benar-benar mati rasa. Di mana dia pernah melihat adegan pembantaian monster tingkat tinggi seperti ini? Imam itu dengan hati-hati menarik lengan pencuri itu. Kak, ayo kita kembali. Kita benar-benar tidak bisa mempelajari metode leveling ini. Pencuri wanita itu menghela nafas. Pergi, pergi. Sebelum pergi, dia menatap Lu Yun dalam-dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk berfantasi di dalam hatinya. Alangkah baiknya jika dia membawaku untuk naik level bersama. Dia sangat tampan. Aku ingin tahu apakah dia masih kekurangan pasangan. 4 jam kemudian, di depan Lu Yun sudah menumpuk sekelompok Yuren yang lucu. Peralatan yang dijatuhkan bahkan lebih keterlaluan. Prompt, levelmu telah mencapai level 17. Zhang Qingqing berputar-putar di sekitar Lu Yun. Tiba-tiba dia mendekatkan wajahnya dan berkata dengan ekspresi serius, kamu sudah dewasa. Apakah kamu akan melupakan guru ketika kamu pergi ke ibu kota? Bola mata Lu Yun berputar dengan gugup. Bagaimana mungkin? Hubungan kita sangat dekat. Zhang Qingqing menatap mata Lu Yun untuk waktu yang lama, mengagumi apa yang dia katakan. Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri. Apa kamu percaya kalau saya bilang ini karena ingin jatuh cinta? Lu Yun sangat terkejut. Dia merasa Zhang Qingqing pasti sedang menggodanya. Guru, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sambil berkata begitu, dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Zhang Qingqing, menatapnya dengan mata berkedip. Detik berikutnya, Zhang Qingqing menarik tangannya dengan kasar. Apa yang kamu pikirkan? Berani-beraninya kamu mengambil keuntungan dari guru. Tepat di belakang 12 orang ini, datanglah sekelompok orang. Level orang-orang ini umumnya di atas level 30. Pria pemimpinnya melihat Lu Yun dan yang lainnya. Maaf mengganggu kalian berdua. Sekarang tempat ini diambil alih oleh Serikat Penyihir Jinsha. Silakan tinggalkan garis pertahanan pantai Jinsha. Mendengar itu, alis Zhang Qingqing sedikit berkerut. Area leveling sebesar ini, apa kalian bisa menanganinya? Lu Yun menarik lengan baju Zhang Qingqing. Dia takut wanita ini akan berkelahi dengan mereka. Serikat Penyihir Jinsha adalah 5 besar di Jinsha, dengan lebih dari 200 anggota. Guru, ayo pergi. Pria pemimpin itu tersenyum tipis. Terima kasih atas pengertian kalian. Kalian bisa masuk kembali ke Dungeon 1 jam lagi. Setelah mereka berdua berjalan tidak jauh. Zhang Qingqing baru berkata dengan berpikir, pria tadi adalah wakil ketua Serikat Penyihir, Cao Menglong. Dia adalah seorang ksatria level 45 yang telah berganti kelas. Levelnya sangat tinggi, tapi dia sangat sopan kepada kita. Dia orang yang baik. Ketika mereka memasuki area istirahat, seseorang berteriak, Serikat Penyihir benar-benar sombong. Area leveling ini bukan milik mereka. Kenapa mereka mengusir kita? Serikat Penyihir itu sampah. Tunggu sampai aku level 500, aku akan pergi ke Serikat Penyihir sendiri dan membawa pulang ketua mereka, Fei Bingrou, untuk dijadikan istri. Lu Yun mencibir. Bermaksud menjauhi orang-orang ini, tetapi begitu berbalik, dia bertabrakan dengan tubuh yang lembut. Aku Fei Bingrou. Siapa yang ingin menculikku untuk dijadikan istri? Wanita itu membawa aura tekanan dari posisi tinggi. Suara-suara makian tadi semuanya berhenti. Fei Bingrou mengerutkan wajahnya dan melanjutkan. Semuanya? Garis pertahanan pantai Jinsha telah memunculkan bos tingkat tinggi, tingkat berlian. Kami membersihkan tempat ini untuk menyelesaikan bos ini. Jika kalian tidak takut dibunuh olehnya, masuklah bersama. Setelah mengatakan itu, seluruh kelompoknya perlahan menghilang, hingga lenyap. Setelah keheningan singkat, seruan terkejut tiba-tiba terdengar. Teleportasi, keterampilan pesulap kelas urutan. Dia benar-benar Fei Bingrou, bos tingkat berlian. Serikat Penyihir kali ini pasti akan kehilangan banyak orang. Zhang Qingqing menatap Lu Yun dengan senyum jahat, lembut, ya,
Aku melihatmu menabraknya. Lu Yun langsung terdiam. Rona merah juga diam-diam muncul di wajahnya. Zhang Qingqing mencibir. Berkata dengan ekspresi menggoda, sayang sekali, ada beberapa pengetahuan yang tidak bisa diajarkan oleh guru. Kecuali apa? Kecuali kamu berani. Bisa membantu guru libur? Lu Yun mana tahan godaan ini, dia langsung meraih lengan baju Zhang Qingqing. Lawannya meronta 2 kali, tapi tetap tidak bisa melepaskan diri. 1 jam kemudian, seseorang berlari keluar dari Dungeon dengan kepala berlumuran darah. Gawat, bosnya berevolusi. Menglong tumbang. Semua orang tiba-tiba melihat ke arah garis pertahanan pantai Jinsha. Semakin banyak orang mundur dari sana, kebanyakan dengan luka-luka. Kemudian, Cao Menglong dibawa keluar dengan luka parah. Tidak ada lagi ketampanannya seperti sebelumnya. Bisa dibilang bosnya adalah Menglong. Serikat penyihir Jinsha membawa lebih dari 100 orang. Begitu banyak orang juga bisa gagal, serikat penyihir Jinsha payah, bos level 40 pun tidak bisa dikalahkan. Seorang anggota serikat yang melarikan diri mendengar ini, berbalik dan memaki orang yang berbicara. Omong kosong. Kami hampir menang, tapi bosnya malah berevolusi. Itulah yang menyebabkan kami menderita kerugian besar. Lu Yun mengerutkan kening. Sekarang, situasi yang tiba-tiba semakin banyak. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Ketika dia kembali ke rumah, Long Ke-er sedang memainkan berbagai pakaian dan rok, stocking putih dan hitam. Ada gaya lolita, ada juga gaya sekolah. Ekspresi Lu Yun langsung berubah suram. Dari mana semua ini berasal? Kamu punya uang? Long Ke-er berbicara sambil mengambil ponsel dan menulis. Aplikasi Meituan ini, aku hanya klik-klik-klik, mereka langsung mengantarkannya. Apakah semua ini harus ditukar dengan uang? Lu Yun terkejut. Dia merebut ponsel dan melihat tagihan. Pengeluaran hari ini 167 koin emas, saldo rekening 13 koin emas. Dia tidak kekurangan 100 koin emas ini sekarang. Di gudang masih ada uang dari penjualan bahan sebelumnya, tapi dia yang sudah terbiasa hidup susah, selalu hemat. Menyadari bahwa suasana hati Lu Yun sedang buruk, Long Ke-er menundukkan kepala seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Lu Yun, apakah aku melakukan kesalahan? Tidak. Kenapa kamu hanya mengatakan 2 kata saat berbicara denganku? Kamu pasti marah padaku. Masalah kecil seperti ini tidak mungkin. Lu Yun menepuk pipi Long Ke-er. Bagaimanapun juga, seberapa banyak pun dia menghabiskan uang, ini juga istri yang dia bawa dari rumah perjodohan. Keduanya dalam arti tertentu. Adalah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. Long Ke-er berjinjit dan berbisik di telinga Lu Yun. Baiklah, malam ini aku akan bermurah hati sekali. Dengan enggan menyetujui kamu tidur di kamar tidur. Jangan marah lagi, ya? Mendengar ini, Lu Yun langsung tidak tahan, memeluk Long Ke-er dan berjalan menuju kamar tidur. 2,5 jam kemudian, notifikasi sistem berbunyi, Lu Yun sangat terkejut. Jika ini dilihat oleh penyihir elemen api, bukankah dia akan dikuliti hidup-hidup dengan situasi saat ini? Lu Yun tidak sabar untuk mencari sekelompok monster elemen api untuk berlatih. Keesokan paginya, Lu Yun dengan cepat mengirim pesan ke Zhang Qingqing, mengundangnya untuk bersama-sama menjelajahi Dungeon pembantaian keluarga elf elemen api. Dungeon ini termasuk area tingkat tinggi, monster di dalamnya sebagian besar berada di atas level 40, lokasi Dungeon berada di hutan. Setiap pohon berwarna merah menyala, dan juga terbakar dengan api yang berkobar, membuat seluruh hutan tampak seperti lautan api. Melihat sekeliling pintu masuk Dungeon yang kosong, Lu Yun tiba-tiba menyadari, tidak heran tidak ada seorang pun di sini. Bahkan seorang profesional level 40, mungkin tidak bisa masuk tanpa jubah penahan api. Saat Lu Yun sedang berpikir, sebuah angin pedang menyerang, ketika anak panah pedang hendak menyentuh alis Lu Yun. Long Ke-er mengulurkan tangannya yang putih, dan langsung meraihnya. Hati-hati. Elf elemen api datang, jangan menyerang, jika kamu membunuh mereka, aku tidak akan mendapatkan pengalaman. Anak panah pedang jatuh dan melesat ke arah Lu Yun tidak melawan. Membiarkan anak panah pedang mengenai tubuhnya, tetapi sedetik kemudian Lu Yun menyesalinya. Meskipun dia memiliki jubah penahan api 70%. Tetapi kekuatan benturan yang kuat masih membuatnya sangat tidak nyaman. Saat ini monster juga muncul. Long Ke-er sangat gembira melihat ini, tidak heran kamu adalah pria penunggang naga. Aku tidak menyangka melakukan ini bisa memancing mereka keluar. Awalnya dia sangat membenci manusia, tetapi sejak bertemu Lu Yun, dan merasakan kesenangan, berdiskusi kecil. Dia baru tahu betapa sempitnya pandangannya. Tubuh Lu Yun berubah menjadi sayap spiritual merah, dan menyerbu ke arah elf elemen api untuk membantai. Benturan benteng naga membuat lawan mengalami rendering singkat, diikuti oleh combo kecil yang halus. Elf elemen api dengan cepat bereaksi, dan segera menembakkan panah ke Lu Yun. Dengan berkah, ejekan kebenaran. Angka kerusakan merah akhirnya muncul. Kritis 20, Xingling tercengang. Aku adalah monster emas level 40, bahkan dalam kondisi kritis, hanya memberikan 20 kerusakan? Lu Yun juga hampir tertawa terbahak-bahak. Awalnya dia sedikit khawatir tindakannya mungkin agak tiba-tiba.
Detik berikutnya dia menyerang kepala elf elemen api dengan brutal. Meskipun lawannya memiliki 6.800 HP, tetapi tidak dapat menahan serangkaian serangan Lu Yun. Dalam waktu kurang dari 1 menit, elf elemen api dihabisi oleh Lu Yun. Pengalaman monster level 40 sangat mengerikan. Langsung membuat level Lu Yun mencapai level 19, ini membuat Lu Yun sangat gembira. Bagi orang lain tempat ini adalah tempat kematian. Tapi bagi Lu Yun, itu justru sempurna. Dia benar-benar bisa solo di sini, dalam waktu kurang dari beberapa menit. Lu Yun telah membunuh beberapa elemental api, tapi tidak jelas apakah itu atribut khusus Dungeon, tidak ada equipment yang jatuh. Saat Lu Yun asyik membunuh, Sang Qingqing justru mengamuk di luar Dungeon. Bocah tengik ini. Sudah janji jam 9 pagi bertemu di sini, kenapa belum ada kabar? Sang Qingqing tiba-tiba teringat pada pasangan Lu Yun, naga KR. Jangan-jangan bocah tengik ini bermain semalaman? Memikirkan hal ini, matanya membelalak. Jika memang begitu, lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Apa langsung kembali saja? Setelah berpikir lama, Sang Qingqing tetap mengirim pesan kepada Lu Yun. Pada saat yang sama, di pinggiran pembantaian elemental api, semua elemental api menghadapi mimpi buruk terburuk. Seorang manusia membuat mereka lari ketakutan. Jangan lari, biar aku menyayangimu dengan benar. Sekelompok elemental api level 40 dikejar oleh Lu Yun level 19 dan lari tunggang langgang. Pemandangan seperti ini akan membuat siapapun yang melihatnya menangis. Saat itu, ketika Lu Yun sedang asyik bermain, teleponnya tiba-tiba berdering. Lu Yun berseru kaget. Tidak heran dia merasa melupakan sesuatu. Ternyata dia lupa dengan Sang Qingqing. Guru Sang, aku lupa memberitahumu. Aku sudah mulai farming Dungeon duluan. Sang Qingqing langsung panik. Seseorang level 18 berani solo Dungeon level 40. Bukankah itu namanya cari gara-gara? Kamu seharusnya berada di pinggiran sekarang, kan? Tetap di tempatmu dan jangan bergerak. Aku akan segera ke sana, tunggu aku. Setelah buru-buru mengirim pesan ini, wajah Sang Qingqing langsung pucat. Lalu bergegas masuk ke dalam Dungeon. Sementara itu, dalam hatinya dia terus berdoa. Tapi ketika dia masuk ke dalam Dungeon, dia langsung terpana dengan pemandangan di depannya. Saat ini, seluruh lautan api di pinggiran telah lenyap sepenuhnya. Sekelompok elemental api berteriak memekakan telinga. Lu Yun mengejar para elemental dan lari tunggang langgang. Yang penting, sambil mengejar, dia juga mengeluarkan tawa jahat. Bagaimanapun kalian lari, kalian tidak akan bisa lolos dari telapak tanganku. Hari ini, bahkan jika kalian berteriak sampai serak, tidak akan ada yang datang menyelamatkan kalian. Naga KR selalu mengikuti di belakang Lu Yun. Mendengar kata-kata Lu Yun, dia merasa cemburu. Orang ini tidak pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Dia juga berharap Lu Yun bisa memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Ekspresi Sang Qingqing agak aneh. Lu Yun, kau pandai bermain? Ya. Lu Yun agak malu. Guru Sang, aku hanya bermain-main dengan mereka. Sang Qingqing sekali lagi melihat kelompok elemental yang sedang melarikan diri itu. Meskipun para elemental ini tidak memiliki fitur wajah, tapi bentuk tubuh mereka memang lumayan. Tapi orang biasa ingin bermesraan dengan mereka adalah hal yang mustahil. Sosis bisa gosong terbakar. Kembali ke topik utama, apa kau tahu bahwa apa yang kau lakukan ini sangat berbahaya? Kau sekarang adalah siswa yang ditunjuk oleh Universitas Bela Diri dalam negeri. Jika terjadi sesuatu, bagaimana SMA 1 akan menjelaskannya kepada atasan? Lu Yun juga menyadari kesalahannya. Dia tertawa dan berkata, Guru Sang, jangan marah. Apa aku salah? Melihat sikap tulus Lu Yun yang mengakui kesalahannya, Sang Qingqing tidak banyak bicara dan langsung mengeluarkan pedang panjang dari ruang penyimpanannya. Ini adalah pedang pembeku, yang memiliki kekuatan es, jadi secara alami menahan monster elemen api. Dia secara khusus pergi ke SMA Jinsha nomor 1 pagi-pagi sekali hari ini untuk mengajukan permohonan pedang ini. Ini disiapkan khusus untuk Lu Yun. Lu Yun mengulurkan tangan untuk menerima pedang pembeku, merasakan sentuhan dingin dari pedang di tangannya, dan hatinya sulit diungkapkan. Terima kasih, Guru Zhang. Dengan pedang ini, aku pasti bisa bergaul dengan mereka dengan lebih menyenangkan. Tanpa basa-basi lagi, ikuti di belakang guru. Guru akan mengajarimu bermain pedang. Namun, Sang Qingqing masih sedikit bingung. Mengapa semua api di hutan menghilang, dan mengapa para elf elemen api dikejar oleh Lu Yun? Namun, dia tidak terlalu banyak berpikir, hanya merasa bahwa semua ini mungkin hanya kecelakaan. Elf elemen api sebelumnya dikejar oleh Lu Yun di seluruh peta. Awalnya mereka sudah menahan amarah, dan sekarang melihat seorang wanita, mereka berani menggertak mereka. Saat itu, mereka menjadi marah. Mengapa dengan monster di ruang bawah tanah, kami juga punya pikiran. Kami punya harga diri. Seekor elf elemen api segera berhenti dan menembakkan panah kemarahan ke arah Sang Qingqing. Hanya saja panah ini belum mendekati Sang Qingqing, sudah dibelah menjadi dua oleh Sang Qingqing dengan pedang pembeku. Perhatikan baik-baik, guru akan secara pribadi mendemonstrasikan apa itu seni bertarung. Elf elemen api ditekan oleh Sang Qingqing sepanjang seluruh proses, dan dalam sekejap HP-nya turun sepertiga.
Elf elemen api juga tanpa ragu memulai serangan balik. Ratusan panah api jatuh seperti hujan badai, bahkan langsung membakar pakaian Zhang Qingqing. Meskipun Zhang Qingqing segera memadamkan api. Namun, pakaian profesional di tubuhnya masih terbakar dan compang-camping. Samar-samar bisa melihat kulitnya yang putih. Lu Yun sangat ketakutan. Khawatir kain yang sudah terbakar tidak bisa menutupi kejahatan yang kuat ini. Namun sayangnya, kain ini masih sangat kuat. Akhirnya, setelah pertempuran sengit selama 5 menit, Zhang Qingqing berhasil membunuh elf elemen api di depannya. Lihat, inilah seni bertarung. Selanjutnya, coba sendiri. Aku akan melindungimu di samping. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuh elf elemen api, tidak apa-apa. Lagi pula, kamu baru level 18. Baik, guru. Lu Yun mengangguk dan berjalan ke depan dengan percaya diri. Melihat Lu Yun maju selangkah, banyak elf elemen api di kejauhan mundur 3 langkah seolah-olah melihat hantu. Sudut mulut Lu Yun tertarik dan dia maju selangkah lagi. Kelompok elf elemen api itu kemudian mundur 8 langkah lagi. Aku bukan iblis pemakan manusia. Apakah perlu kalian begitu takut padaku? Untungnya, elf elemen api tidak bisa berbicara. Jika tidak, mereka pasti akan menyapa leluhur Lu Yun generasi ke-18. Sebenarnya apa yang kita takuti? Apakah kamu sendiri tidak menyadarinya? Dan melihat reaksi terhadap elemental api, Zhang Qingqing akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Kenapa aku merasa para elemental ini sepertinya sangat takut pada anak ini? Saat itu, seorang elemental api tidak tahan lagi. Dia tidak tahan lagi dikejar-kejar. Segera mengambil inisiatif untuk menyerang Lu Yun. Lu Yun langsung gembira. Tabrakan naga, langsung meluncur maju. Elemental itu bahkan belum sempat melancarkan serangan, sudah dibuat pusing paksa oleh Lu Yun di tempat. Lu Yun tanpa ragu mengangkat pedang pembeku es. Mengayunkan ke arah elemental api. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun baru menghapus keringat di dahinya. Pergi selesaikan, tersenyum menyambut dan kembali ke hadapan Zhang Qingqing. Maaf, Guru Zhang, aku masih belum mempelajari sihirmu. Aku hanya bisa menebas sembarangan. Zhang Qingqing merasa tidak enak. Ini baru kurang dari 1 menit, kan? Kamu benar-benar langsung membunuh elemental api level 40? Dulu dia membunuh elemental api. Butuh waktu hampir 10 menit. Kamu benar-benar ksatria naga level 18? Zhang Qingqing linglung sendirian untuk waktu yang lama. Baru kemudian bertanya dengan kaget, level 18? Lu Yun menggelengkan kepala. Memamerkan senyum cerah. Guru, aku level 19. Zhang Qingqing kali ini semakin terkejut. Sekarang dia tiba-tiba merasa sedikit malu. Anak kecil ini jelas sangat menakutkan. Tapi dia masih bermain-main di depannya. Sungguh memalukan. Guru Zhang, sebaiknya kamu ganti baju dulu. Zhang Qingqing menunduk. Baru menyadari bahwa dia sudah sedikit terbuka. Tak pelak merasa malu dan kesal. Melihat Zhang Qingqing hanya dalam sekejap sudah mengganti pakaian. Lu Yun sedikit kecewa. Saat itu, ribuan anak panah seperti hujan meteor, membangkitkan lautan api di udara. Selesai. Tidak bisa kabur. Mata Zhang Qingqing penuh dengan keputusasaan. Memegang pedang pembeku es dengan tegas menghalangi di depan Lu Yun. Kamu pergi duluan. Guru akan menghalangi di sini untuk sementara. Guru, kenapa aku harus pergi? Lu Yun menanyakan keraguan di hatinya. Sebenarnya, para elemental api yang terus melarikan diri ini yang paling membuat Lu Yun tidak nyaman. Sekarang mereka bersatu untuk melakukan serangan balik bersama. Justru menghemat banyak masalah bagi Lu Yun. Zhang Qingqing hampir tidak bisa menarik napas. Kenapa harus pergi? Kamu bilang kenapa harus pergi? Kalau tidak pergi, kalian berdua akan mati di sini. Zhang Qingqing baru saja hendak berbalik untuk memarahi Lu Yun agar segera pergi. Di belakangnya sudah tidak terlihat suara Lu Yun. Bersamaan dengan itu, suara Lu Yun terdengar dari depan, Guru Zhang. Kamu cukup melihat di sini saja. Serahkan sisanya padaku. Pupil mata Zhang Qingqing tiba-tiba mengecil. Kepalanya langsung kosong. Apa sebenarnya yang akan dilakukan anak ini? Zhang Qingqing belum sempat bereaksi. Hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyulut lautan api. Sosok Lu Yun langsung tenggelam dalam lautan api ini. Lu Yun. Zhang Qingqing tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, matanya memerah. Dibandingkan dengan kegembiraan Zhang Qingqing, Long jauh lebih tenang, hanya berdiri dengan tangan di pinggang dan menonton. Memiliki 70% kekebalan terhadap kerusakan api. Serangan ini bisa membunuh Lu Yun? Zhang Qingqing, wanita bodoh itu, masih ingin merebut pria dariku. Dia adalah wanita yang paling mengenal Lu Yun. Guru Zhang, apakah Anda memanggil saya? Tepat ketika Zhang Qingqing merasa sakit hati dan sulit, suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari lautan api di depan. Zhang Qingqing langsung terpana. Menatap kosong ke lautan api di depan, dan menemukan bahwa Lu Yun tidak hanya tidak terluka, tetapi bahkan pakaian di tubuhnya tidak memiliki bekas terbakar. Kamu baik-baik saja? Zhang Qingqing menggosok matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tentu saja aku baik-baik saja. Aku memiliki 70% kekebalan terhadap kerusakan api. Lu Yun tersenyum. Dia sekarang adalah kecoa yang tidak bisa mati.
70% kekebalan terhadap kerusakan api. Zhang Qingqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Ini hanyalah eksistensi seperti Ceat, bertani monster tanpa terluka. Sebagai profesional level 19, dia benar-benar bisa menyelesaikan dungeon monster level 40 sendirian tanpa terluka. Pantas saja aku, Zhang Qingqing, terpesona padanya. Akhirnya, di bawah tekanan Luyun yang sederhana dan tanpa ampun, kelompok elemental api ini menyerah. Luyun pun mendapatkan banyak pengalaman berharga. Namun, masih ada sedikit lagi yang dibutuhkan untuk mencapai level 20. Dia harus terus berburu monster. Sayangnya, tidak ada lagi monster di sekitar area tersebut yang bisa menaikkan level Luyun. Guru, bolehkah saya terus masuk lebih dalam? Luyun menatap Zhang Qingqing dengan ekspresi penuh harap. Zhang Qingqing mengangguk, dengan senyum yang sulit ditebak di sudut mulutnya. Jika itu teman sekelas Luyun. Semuanya boleh masuk. Sudut mulut Luyun berkedut, merasa ada sesuatu yang menjilat wajahnya. Long sangat marah sehingga dia akan meledak. Kedua tangannya dengan erat mencengkeram tanduk naganya. Tanduk naga kecilnya hampir robek. Luyun adalah pasangan pernikahannya, tetapi wanita ini mengucapkan kata-kata ambigu semacam ini di depannya. Semakin dalam kedua orang dan seekor naga itu masuk, hutan api yang semula mereka lewati berubah menjadi lautan api. Tempat ini pasti sarang para elemental api. Mereka adalah monster level 42. Jika ada sesuatu yang salah, kita segera mundur. Mengerti. Luyun mengangguk. Dia tidak tahu bagaimana orang lain. Untuk dirinya sendiri, dia masih sangat berhati-hati. Tepat pada saat ini, suara ledakan terdengar. Sesosok tubuh yang seluruhnya tertutup magma bergegas keluar dari lautan api. Seseorang benar-benar berlatih level di sini. Luyun langsung terpana. Awalnya kupikir duplikat dirinya hanya ada di dimensi ini. Ternyata itu memang dirinya. Bagaimana bisa dia muncul di sini sekarang? Fei Bingro mengerutkan kening, wajahnya penuh ketegangan dan keengganan, sejak kegagalan terakhir di Serikat Penyihir. Dia memilih untuk datang ke sini, ingin menemukan cara untuk mengalahkan monster elemen api dari dalam Dungeon. Tepat pada saat ini, lebih dari 10 elit elemen api, tiba-tiba berubah menjadi lebih dari 10 bola api, dan menghantam Fei Bingro dari arah yang berbeda. Ekspresi Fei Bingro berubah drastis, penghalang hitam langsung hancur oleh api merah, untungnya jubah sihirnya yang mewah. Kalau tidak, dia pasti akan telanjang bulat, dan akan membuat Luyun senang melihatnya dengan sia-sia, tepat ketika Fei Bingro tidak tahu harus berbuat apa. Dengan sekilas tidak sengaja, dia kemudian menemukan Luyun dan yang lainnya tidak jauh dari sana. Cepat pergi dari sini. Elit elemen api ini sudah mengamuk. Luyun melirik Fei Bingro, dia tidak ingin bersikap acuh tak acuh. KR, Luyun tiba-tiba melihat ke arah Long KR, setelah beberapa waktu dia sah. Keduanya dapat dianggap memiliki pikiran yang sama, Long KR segera memahami maksud Luyun, dan segera api mulai menyala di tubuhnya. Raungan naga yang menusuk telinga, tiba-tiba terdengar dari laut api, seekor naga merah raksasa. Membuka sayapnya dan keluar dari api, ini adalah tubuh asli Long KR. Luyun melihat ini dan tidak ragu-ragu. Tubuhnya melompat dan langsung berdiri di punggung Long KR. KR, ayo pergi. Long KR juga tidak ragu-ragu, dan segera membawa Luyun langsung menukik. Ke laut api di depan, lebih dari 10 elit elemen api itu, tiba-tiba tertarik oleh Luyun. Pupil mata Fei Bingro menyusut tajam, apa yang sebenarnya orang ini coba lakukan? Apakah dia mencari kematian? Sambil mengejek, Luyun turun dari langit, dengan raungan marah, ketika elit elemen api ini. Ketika kerusakan mendarat di tubuh Luyun, kekuatan api yang mengerikan melonjak ke langit, seolah ingin dunia ini. Semua benda dibakar menjadi ketiadaan, dan kemudian angka kerusakan muncul di tubuh Luyun. Serangan balik kritikal, serangan balik luka bakar api, apa yang terjadi? Pada saat ini, bahkan Luyun pun merasa kulit kepalanya mati rasa, atributnya terlalu abnormal. Level Anda telah meningkat menjadi 20 lebih, setelah membunuh elit elemen api terakhir. Cahaya redup muncul di tubuh Luyun, dan auranya langsung menjadi lebih kuat. Tetapi ketika dia memeriksa panel progres pengalaman, dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Pengalaman 1,99 juta, ini terlalu menakutkan, Luyun bergumam pelan. Baru saja hendak kembali ke sisi kedua wanita itu, saat itulah lautan api yang mereda di sekelilingnya tiba-tiba mendidih kembali. Kemudian, pilar-pilar api yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, langsung menjebak Luyun di dalamnya. Fei Bingro berubah panik. Tidak baik, bos dari Dungeon ini, penguasa elemen api, telah muncul. Luyun juga langsung panik mendengar ini. Keadaan ini sepertinya dirinya benar-benar bukan lawan dari bos Dungeon ini. Saat itulah suara angin berdesir tiba-tiba terdengar. Long KR dalam wujud naga mengulurkan cakar naganya dan dengan lembut mengayunkannya ke rantai api. Rantai api yang kokoh ini. Ini juga bisa, tidak heran dia adalah putri naga api dengan atribut api. Cara ini memang hebat. Saat rantai api diputus, rantai api juga langsung hancur. Akhirnya, bos terakhir, penguasa elemen api, akhirnya muncul.
Penguasa elemen api ini juga monster yang seluruh tubuhnya terbuat dari api. Hanya saja penguasa elemen api ini bukan makhluk humanoid, melainkan keberadaan yang mirip bola api. Detik berikutnya, api yang tak terhitung jumlahnya langsung memanjang dari tubuh penguasa elemen api, di mana tersembunyi kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan Luyun merasakan ancaman yang sangat kuat. Ini adalah ledakan spiritual penguasa. Ketika penguasa elemen api merasakan ancaman, ia akan langsung memicu keterampilan ini. Sama dengan menggunakan semua kekuatan sebagai alasan untuk meledakkan diri. Fei Bingro dengan cepat berteriak ke arah Luyun, "Luyun, cepat lari." Saat meneriakkan kata-kata ini, suara Zhang Qingqing bergetar. Meledakkan diri? Kau setidaknya adalah bos Dungeon, tetapi kau benar-benar memiliki keterampilan meledakkan diri? Apa kau tidak terlalu banyak berpikir? KR, jangan bantu aku lagi, cepat pergi, bos ini sudah gila. Terkadang aku satu-satunya yang sadar, dan itu terasa tidak berdaya. Apa kau lupa bahwa kau memiliki 70% api? Ledakan diri penguasa elemen api hanya akan berlangsung sangat singkat. Pengurangan kerusakan elemen api padamu. Ditambah dengan provokasi kebenaran, ledakan diri penguasa elemen api ini tidak penting bagimu. Kenapa kau begitu takut? Long KR tampak sangat tidak berdaya. Benar. Luyun menepuk dahinya, menyadari dan wajahnya memerah. Tepat saat bola cahaya kuning pucat dilepaskan. Penguasa elemen api akhirnya meledakkan diri. Gelombang badai menyapu sekeliling, membuat seluruh api di dalam Dungeon menari dengan gila-gilaan. Zhang Qingqing dan Fei Bingro bahkan langsung terpental oleh kekuatan ini. Setelah menstabilkan diri, kedua wanita itu dengan ngeri mendongak. Tempat Luyun berada telah berubah menjadi lautan api. Dia seperti ini karena menyelamatkanku. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak gegabah masuk ke sini untuk solo Dungeon. Fei Bingro juga sangat sedih, hatinya sangat tidak enak. Dia pikir dia yang menyebabkan Luyun meninggal. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk menggantinya? Tiba-tiba sebuah suara bertanya. Aku tidak tahu. Fei Bingro menggelengkan kepala, matanya yang dalam penuh kegelapan. Kalau begitu, jika aku memberimu kesempatan untuk menikahinya, apakah kamu bersedia membalasnya dengan itu? Aku bersedia, sayang sekali sudah tidak ada kesempatan. Namun, Fei Bingro baru berbicara setengah. Tiba-tiba menyadari sesuatu, matanya membelalak lebih besar. Terlihat Luyun dan Nagake yang kembali menjadi wujud manusia. Perlahan berjalan keluar dari lautan api, keduanya tidak terluka sama sekali, bahkan satu kaki pun dalam kondisi yang baik. Luyun mengedipkan mata pada Fei Bingro. Ketua Fei, aku mendengar semua yang kamu katakan tadi. Karena kamu tidak keberatan menikah, maka aku juga tidak bisa menolak balasanmu. Namun, Luyun belum selesai bicara. Tiba-tiba menjerit, Nagake dengan keras menghantam pinggang Luyun. Sepertinya kondisi fisikmu sangat baik ya? Aku, seekor naga, tidak bisa memenuhi kebutuhanmu. Luyun tersenyum canggung, dengan cepat menjelaskan. Aku hanya bercanda. Nagake mendengus dingin. Jika besok kamu bisa berdiri dari tempat tidur, aku, Nagake, adalah orang yang tidak berguna. Senyum di wajah Luyun langsung membeku. Seluruh tubuhnya merinding. Dia sudah bisa membayangkan adegan dilayani oleh naga besar. Zhang Qingqing maju dan menarik Luyun, mulai mengamatinya. Tidak peduli apapun. Syukurlah kamu baik-baik saja, anak muda. Sepertinya guru Zhang sangat mengkhawatirkanku. Luyun memasang ekspresi terharu dan berkata, awalnya kupikir Zhang Qingqing akan berusaha membantah. Siapa sangka Zhang Qingqing benar-benar langsung mengakuinya. Aku memang sangat mengkhawatirkanmu. Tidak bolehkah? Jika kamu bersedia, datanglah mencari guru malam ini. Guru akan lebih peduli padamu dengan lebih intim. Sebagai pria yang tidak berpengalaman, ini adalah godaan besar bagi Luyun. Luyun belum sempat menjawab, sudah melihat tatapan dingin Nagake, dengan cepat berkata, pria dan wanita lajang berada di ruangan yang sama. Itu tidak pantas, bukan? Tepat pada saat ini, Luyun tiba-tiba merentangkan kedua tangannya. Di telapak tangannya muncul bola kristal merah seperti bola kaca. Ini adalah inti penguasa elemen api. Kamu benar-benar menghasilkan banyak uang, anak muda. Inti penguasa elemen api ini adalah semacam item serangan. Setelah dilepaskan, dapat meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan ledakan diri penguasa elemen api. Luyun menghirup udara dingin. Jika memang demikian, maka aku sama saja memiliki kartu truf penyelamat jiwa. Bahkan jika bertemu dengan praktisi level 40, aku tidak perlu kabur. Kamu baru saja membunuh penguasa elemen api dan hanya mendapatkan ini? Zhang Qingqing tiba-tiba mengubah gaya bicaranya. Iya, Luyun mengangguk. Meskipun dia memiliki 20 poin keberuntungan, dia memang tidak mendapatkan barang lain. Sedikit lagi untuk naik level. Baru saja membunuh penguasa mendapatkan 100 poin pengalaman. Luyun tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Untungnya, Zhang Qingqing tidak terlalu memikirkannya dan segera membawa Luyun keluar dari ruang bawah tanah. Luyun, kali ini terima kasih banyak. Kalau tidak, aku mungkin mati di dalam. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, selama aku bisa melakukannya,
Aku pasti tidak akan menolak. Setelah Zhang Qingqing selesai berbicara, dia segera pergi karena ada urusan yang harus diselesaikan. Melihat sosok anggun itu, Lu Yun tenggelam dalam pikirannya. Firasatnya mengatakan kepadanya, Zhang Qingqing pasti memiliki motif tersembunyi datang ke sini. Tepat pada saat ini, Lu Yun merasakan kelembutan di telapak tangannya. Dia berbalik dan menyadari bahwa Zhang Qingqing telah meraih tangannya. Guru Zhang, jangan katakan apa-apa lagi. Kali ini jika bukan karenamu, Guru, aku mungkin akan terjebak di ruang bawah tanah. Untuk berterima kasih padamu, Guru memutuskan untuk memberikan diriku sepenuhnya. Aku ingin tahu apa pendapatmu? Ah, ini. Lu Yun langsung tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Setengah jam kemudian, Lu Yun tiba di sebuah villa. Ini adalah kawasan villa mewah Jinsha. Ini semua adalah fasilitas yang diberikan oleh sekolah menengah atas Jinsha kepadanya. Untuk memberi penghargaan kepada Lu Yun, para petinggi sekolah menengah atas Jinsha mengadakan diskusi sengit selama 2,5 jam. Awalnya ada petinggi yang menyarankan untuk langsung memberi Lu Yun koin emas atau langsung memberikan sumber daya atau semacamnya. Tetapi ditolak oleh kepala sekolah-sekolah menengah atas Jinsha. Rekan kepala sekolah merasa bahwa menggunakan hal-hal duniawi ini sebagai hadiah adalah penghinaan bagi seorang jenius seperti Lu Yun. Setelah penolakan sengitnya, semua orang dengan suara bulat memutuskan untuk menghadiahkan Lu Yun villa ini. Berharap bahwa di masa depan, bahkan jika Lu Yun pergi sejauh apapun, dia tidak akan melupakan kampung halamannya. Ini juga berkat Lu Yun yang tidak mengetahui isi pertemuan tersebut. Jika dia tahu pidato rekan kepala sekolah, dia pasti akan marah sampai muntah darah. Beri aku koin emas. Beri aku sumber daya. Siapa bilang aku tidak menyukai hal-hal duniawi ini? Lu Yun mandi sebentar di malam hari dan kemudian pergi tidur. Adapun Long Ke'er, Lu Yun awalnya ingin Long Ke'er menemaninya, tetapi Long Ke'er entah kenapa marah. Dia langsung mengabaikan Lu Yun. Mengingat apa yang telah dia lakukan hari ini, senyum muncul di wajah Lu Yun. Dia perlahan tertidur. Tetapi tepat pada saat ini, pintu kamar tidur tiba-tiba dibuka. Sebuah bayangan hantu muncul di luar pintu. Pada saat ini, Lu Yun sedang bermain catur dengan Yao Gong. Jadi tentu saja dia tidak menyadari hal ini. Setelah memastikan bahwa Lu Yun sudah tertidur, sosok itu kemudian dengan hati-hati memasuki ruangan dan kemudian menutup pintu. Kemudian dia datang ke depan tempat tidur Lu Yun, membuka selimut, dan melepaskan ikatan. Sebuah tekanan dari Gunung Tai membangunkan Lu Yun dari mimpinya hampir seketika. Matanya membelalak ketakutan. Terlihat Long Ke yang seharusnya tidur, malah duduk di atasnya tengah malam. Lebih penting lagi, Long Ke mengenakan pakaian Zhang Qingqing. Pakaian profesional ketat yang dikenakan hari ini. Ke'er, apa yang kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Bukankah kamu sangat menyukainya? Sekarang aku akan mengabulkan keinginanmu. Bukan begitu? Jangan. 1 jam kemudian, Long Ke baru berhenti bergerak. Melihat Long Ke bangun, Lu Yun awalnya mengira semuanya sudah berakhir. Siapa sangka Long Ke tiba-tiba berjongkok. Suatu pagi, pukul 7:30, Lu Yun baru saja tertidur belum genap 10 menit. Ponsel berdering. Lu Yun merasa sangat lelah. Setelah melihat nama penelepon, dia langsung bersemangat. Kepala sekolah Li, ada apa meneleponku? Murid Lu, hari ini adalah hari tes kekuatan seluruh sekolah. Kenapa kamu belum datang? Apakah kamu sakit? Setelah mendengar kata-kata tes kekuatan seluruh sekolah, Lu Yun langsung duduk dari tempat tidur secara refleks. Sesuai aturan tahun-tahun sebelumnya, setelah menyelesaikan perjodohan seluruh siswa, sekolah akan memberi siswa waktu untuk meningkatkan kekuatan, lalu tes kekuatan akan dimulai, bisa juga dipahami sebagai penilaian kekuatan. Ingin masuk ke universitas praktisi terkenal, hasil penilaian ini juga relatif penting. Hari yang begitu penting. Dirinya sendiri malah lupa. Mulut Lu Yun berkedut, merasa ingin mengumpat. Minta maaf kepala sekolah Li. Aku ketiduran. Aku akan segera ke sana. Lu Yun buru-buru menutup telepon. Lalu bangun dan mulai berpakaian. Ketika Lu Yun tiba di lapangan sekolah, dia terkejut dengan pemandangan di depannya hingga tidak bisa berkata-kata. Terlihat semua guru dan siswa di sekolah menatap mereka secara bersamaan. Kondisi Lu Yun sepertinya sangat buruk. Jangan-jangan dia begadang semalaman untuk bertarung? Lu Yun masih belum tahu bahwa dia sendirian melawan elemen api kemarin. Kabar tentang kebangkitan elf sudah menyebar. Baiklah, karena murid Lu sudah datang. Maka pemeriksaan kekuatan seluruh sekolah kali ini secara resmi dimulai. Mendengar kata-kata ini, Lu Yun terkejut. Melihat ekspresi serius Lu Yun, semua orang seperti terhubung kedua meridiannya dan langsung menjadi sangat bersemangat. Lu Yun tertegun melihat reaksi semua orang. Ini hanya penilaian. Kenapa semua begitu bersemangat? Penilaian secara resmi dimulai. Li Zheng mengulurkan kedua tangannya, menggambar lingkaran di depannya. Sebuah gerbang teleportasi juga muncul di depan semua orang. Li Zheng adalah penyihir ruang langka. Itu lebih berharga daripada kelas legendaris. Tidak ada guru dalam penilaian ini. Semua tergantung pada diri kalian sendiri. Jika kalian menghadapi bahaya, hancurkan kristal ruang angkasa. Keluar dari penilaian. Li Zheng berkata dengan lantang kepada semua orang,
setelah membagikan kristal ruang angkasa ini. Li Zheng memandang semua orang dan melanjutkan, penilaian ini berbeda dari sebelumnya. Selain sekolah menengah pertama kita, lulusan sekolah menengah ketiga dan keenam juga akan berpartisipasi. Saya harap sekolah menengah pertama kita dapat bersatu. Penilaian ini tidak hanya berkaitan dengan masa depan kalian, tetapi juga dengan kejayaan sekolah menengah pertama. Jangan khawatir, kepala sekolah. Kami tidak akan mempermalukan sekolah menengah pertama. Para siswa berteriak serempak, dan segera, semua orang memasuki gerbang transfer satu demi satu. Murid Lu, tunggu sebentar. Tepat ketika Lu Yun hendak melangkah ke gerbang transfer, dia dihentikan oleh Li Zheng. Kepala sekolah Li, Lu Yun menoleh dan menatap Li Zheng dengan bingung. Li Zheng berjalan ke arah Lu Yun dan meraih tangan Lu Yun dan berkata, "Murid Lu, seharusnya kamu tidak perlu mengikuti penilaian. Tetapi kehormatan sekolah menengah pertama kita benar-benar membutuhkanmu. Jangan khawatir, kepala sekolah Li, Lau Li. Kali ini perebutan gelar kepala pasir emas, kita berdua pasti akan mendapatkannya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kali ini kalian pasti kalah." Mendengar dua tawar yang ini, wajah Li Zheng tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berbalik dan melihat dua sosok. Keduanya secara alami adalah kepala sekolah-sekolah menengah ketiga dan keenam. Sebelum hasilnya keluar, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Ingin melihat lelucon Li Zheng, aku hanya bisa mengatakan bahwa kalian telah datang ke tempat yang salah. Li Zheng berkata dengan tenang. Kepala sekolah-sekolah menengah ketiga terkekeh, mari kita ikuti aturan lama. Pergi minum teh dan tunggu hasilnya. Wajah Li Zheng penuh garis hitam, dan kemudian dia langsung meminta orang untuk membawa teh enak yang telah lama disimpan. Dua orang tua, minumlah baik-baik. Wajah mengerikan ini. Namun, sebelum mereka berdua bisa masuk lebih dalam gedung Yeon, sebuah bangunan tiba-tiba muncul di depan mereka. Saya melihat pohon kuno setebal 3 meter tiba-tiba meledak warisan, dan kemudian wajah mengerikan muncul di batangnya. Wajah hantu yang mengerikan, pohon kuno itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara tawa aneh yang menyeramkan. Tabrakan naga. Lu Yun tidak peduli 3 atau 721, dan langsung mengaktifkan tabrakan naga dan menabraknya. Bang! Dengan suara keras, monster berbentuk pohon di depannya ini langsung terkena tabrakan Lu Yun. Tertegun. Memanfaatkan waktu ketika lawannya linglung, dia langsung mengeluarkan benteng naga. Perisai kelas platinum level 12 ini, digunakan oleh Lu Yun sebagai senjata. Bang bang bang. Beberapa pukulan melumpuhkan menghantam, monster berbentuk pohon itu langsung dibuat linglung. Puluhan lekukan muncul di batang pohonnya. Sial, sebenarnya makhluk apa manusia ini? Sebenarnya siapa monster di sini? Kau atau aku? Ya Tuhan, peran ini salah. Tapi tepat saat Lu Yun bersiap memberikan pukulan mematikan pada monster berbentuk pohon itu, tanah tempat pohon kuno itu berada langsung runtuh, dan kemudian pemandangan yang mencengangkan muncul. Monster berbentuk pohon ini benar-benar menumbuhkan sepasang kaki, lalu menyeret tubuhnya yang besar dan berbalik untuk melarikan diri. Kaki pendek kecil yang terkondensasi yang pendek dan lambat itu sebenarnya bergoyang lebih cepat dari roda. Lu Yun tertegun setelah KR bereaksi. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, tebasan nafas naga api, seketika api kecil berubah menjadi bayangan pedang api. Api bertemu kayu kering, hasilnya pasti spektakuler. Monster berbentuk pohon itu mulai berteriak. Tidak lama kemudian ia jatuh ke tanah tanpa bergerak. Aturan penilaian kali ini sangat sederhana. Setiap kali membunuh monster akan mendapatkan 1 poin. Setelah penilaian selesai, siapapun yang mendapatkan poin terbanyak, peringkatnya secara alami akan semakin tinggi. Lu Yun merasa jika monster di dalam Dungeon semuanya selama ini, dia seharusnya bisa mendapatkan banyak poin. Namun sayang, karena ini adalah Dungeon penilaian, jadi setelah membunuh monster, tidak akan menjatuhkan pengalaman dan peralatan. Setelah membunuh monster ini, Lu Yun tiba-tiba berhenti. Ada apa? KR bertanya dengan bingung, tidak tahu kenapa. Aku selalu merasa ada yang tidak beres, seolah-olah ada banyak mata jahat yang sedang menatapku. Mungkinkah aku terlalu sensitif? Apakah ini hanya ilusi? Lu Yun sekali lagi melihat sekeliling. Tapi sekeliling tetap tidak ada apa-apa, selain pohon-pohon kuno tak berujung itu, entah itu ilusi atau bukan. Lu Yun benar-benar melihat pohon kuno di depannya, tampaknya sedikit bergetar, seperti domba melihat ayam yang ketakutan dan gemetar di sekujur tubuhnya. Untuk memastikan penilaiannya, Lu Yun sekali lagi menggunakan tebasan nafas naga api. Mengangkat tangannya dan melemparkannya ke depan. Bayangan pedang merah jatuh ke pohon kuno, dan langsung membakar seluruh pohon kuno itu. Kemudian pohon kuno ini, sebenarnya juga menumbuhkan sepasang kaki, sambil berteriak dan melarikan diri dengan panik. Melihat ini, mulut Lu Yun berkedut, tapi sebelum dia sempat bereaksi, kemudian sekelilingnya yang padat. Ratusan bahkan ribuan pohon kuno, sebenarnya mulai melarikan diri dengan cepat secara bersamaan, dan kemudian di bawah tatapan ngeri Lu Yun.